Pernah nggak sih kamu ngebayangin ikut dalam sebuah permainan? Tapi bukan game biasa, melainkan permainan yang bisa bikin kamu kehilangan nyawa kalau sampai salah langkah. Serem, ya? Tapi justru, karena itulah film-film bertema permainan mematikan selalu sukses bikin penonton tegang, mikir keras, dan nggak bisa lepas dari layar. Di video kali ini, gue bakal bahas 5 film seru yang penuh strategi, jebakan, dan keputusan gila, di mana para karakternya harus main dengan nyawa sebagai taruhannya. Siap-siap aja, karena permainan dimulai sekarang. でゲームかよ。 How are you? You're good? Yeah, thanks for- A bird flew in my... Place them on your temples. Apa jadinya jika kamu bisa menjadi orang lain, melihat dunia dari tubuh mereka, berbicara dengan suara mereka, dan bahkan merasakan emosi mereka? Inilah tema besar yang diangkat dalam It's What's Inside. Teknologi fiksi dalam film ini memperkenalkan premis bahwa tubuh hanyalah wadah, sedangkan identitas sejati jauh lebih kompleks dan rapuh dari yang kita bayangkan. Ceritanya dimulai dengan sebuah reuni. Sekelompok sahabat dari masa kuliah berkumpul kembali di sebuah rumah mewah terpencil untuk merayakan pesta bujang seorang teman yang akan segera menikah. Semuanya tampak biasa, hingga seorang figur dari masa lalu, Forbes, yang telah lama menghilang, tiba-tiba muncul membawa sebuah koper misterius. Koper tersebut bukan sekadar barang biasa. Di dalamnya tersimpan alat aneh yang ternyata memungkinkan para penggunanya untuk menukar tubuh satu sama lain. Awalnya, perangkat tersebut menjadi semacam permainan pesta yang eksperimental dan menghibur, sebuah cara untuk kembali bersenang-senang seperti di masa kuliah. Awalnya mereka harus menebak siapa yang berada di tubuh masing-masing orang. Namun seiring waktu, permainan tersebut mulai berubah arah. Identitas yang tertukar menimbulkan kebingungan, pertikaian kecil mulai bermunculan, dan perlahan terungkap bahwa setiap orang membawa rahasia pribadi yang selama ini tersembunyi rapat-rapat. Anyone who knows how to work the machine. So yeah. Our liars get away with shit. My body, Shelby's back in hers, Cyrus in his, he goes to jail, Maya's in Brooke, Forbes and Ruben, he marries Sophia, and you're in Forbes. Talk to Me adalah film horor supranatural karya studio A24 yang dirilis tanggal 23 Agustus 2023. Menceritakan sekelompok anak muda yang baru menyadari bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan alam roh melalui benda berbentuk tangan yang misterius. Dalam film ini, tokoh utamanya adalah seorang remaja bernama Mia yang masih berduka dan merasa kehilangan setelah kematian ibunya, meninggal dunia akibat overdosis. Di tengah situasi itu, beberapa sahabat Mia seperti Jade dan Riley mencoba menghiburnya dengan berkumpul bersama di sebuah pesta remaja. Di sana, mereka bermain-main dengan benda berbentuk tangan yang dipercaya bisa memanggil roh. Cara bermainnya adalah dengan memegang benda tersebut, lalu mengucapkan "Talk to me" agar bisa berkomunikasi dengan alam roh. Bila mengatakan "I let you in", itu menjadi pertanda untuk membiarkan roh lain masuk ke dalam tubuh mereka. Aturan permainan itu adalah Mia hanya boleh berkoneksi dengan roh lain selama 90 detik, atau roh tersebut selamanya akan tinggal di dalam tubuhnya. Mia mengaku merasakan kehadiran ibunya, namun sebenarnya sosok itu adalah roh jahat. Sejak saat itu, kehidupan Mia dan teman-temannya pun penuh teror dan dihantui oleh roh jahat. Please delete कर दो. मुझ में समा जाओ। Until Dawn merupakan film horor terbaru besutan David F. Sandberg yang diadaptasi dari video game terkenal. Menceritakan petualangan Melanie dan Clover yang terjebak dalam sebuah penginapan terpencil. Mereka berdua harus bertahan hidup menghadapi malam yang tak pernah benar-benar usai. Cerita berfokus pada karakter utama bernama Clover, diperankan oleh Ella Rubin, seorang remaja yang melakukan perjalanan bersama teman-temannya ke sebuah lembah terpencil. Tujuan utamanya adalah untuk mencari petunjuk terkait hilangnya sang kakak, Melanie, yang lenyap tanpa jejak setahun sebelumnya.
Mereka sampai di sebuah pusat pengunjung yang terbengkalai, dan dari situlah mimpi buruk dimulai. Satu persatu, mereka mulai diburu dan dibunuh secara brutal oleh sosok misterius. Tapi anehnya, setiap kali mereka mati, mereka terbangun lagi di awal malam yang sama. Ya, kalian nggak salah dengar, mereka terjebak dalam time loop yang kejam. Setiap malam, ancaman yang mereka hadapi berbeda-beda, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka harus menghadapi psikopat bertopeng, makhluk-makhluk mengerikan, dan berbagai teror yang bikin jantung copot. Satu-satunya cara keluar dari permainan tersebut dengan bertahan hidup sampai waktu fajar tiba. Lo pernah ngebayangin nggak gimana rasanya kalau tiba-tiba dunia berubah jadi arena game maut dan satu-satunya cara buat tetap hidup? Ya cuma dengan menang. Nah, itu yang dialamin sama tokoh utama kita di Alice in Borderland, sebuah series Jepang yang penuh dengan ketegangan, teka-teki, dan kejutan brutal yang bikin lu nggak bisa berhenti nonton. Bayangin lu lagi nongkrong di tengah kota Shibuya yang rame banget. Tapi, tiba-tiba semua orang hilang dalam hitungan detik. Kota yang tadinya sibuk langsung berubah jadi sepi, kosong, dan menakutkan. Itulah yang dialami Arisu, seorang gamer jenius tapi nggak punya arah hidup, yang tiba-tiba terjebak di dunia paralel misterius bernama Borderland, bersama dua sahabatnya. Di dunia ini, mereka dipaksa ikut dalam serangkaian game, mematikan yang nggak cuma menguji fisik dan logika, tapi juga mempertaruhkan nyawa. Gamenya sendiri aneh-aneh, penuh kejutan, dan tiap level diwakili sama kartu remi. Semakin tinggi nilainya, semakin gila tantangannya. Mereka bisa disuruh cari jalan keluar dari gedung yang meledak, nebak siapa pengkhianat di antara teman lo sendiri, sampai harus menebus nyawa orang lain demi bertahan. Di tengah kekacauan ini, Arisu bertemu dengan Usagi, seorang wanita tangguh yang kehilangan ayahnya di dunia yang sama. Dari sanalah petualangan mereka berkembang. Mereka tidak hanya berusaha menang dari game-game sadis ini, tapi juga mencoba memecahkan misteri besar. Siapa yang menciptakan dunia ini? Apa maksud dari semua permainan ini? Dan apakah mereka bisa keluar hidup-hidup dari Borderland? Dan di list film terakhir, ada sebuah film action berjudul The Belko Experiment. Film ini berpusat pada sebuah perusahaan multinasional fiktif bernama Belko Industries yang terletak di Bogota, Kolombia. Di awal, suasana tampak normal. Karyawan datang seperti biasa, ngobrol ringan, ngerjain tugas kantor. Tapi siang hari, situasinya berubah drastis. Gedung kantor tiba-tiba terkunci rapat dari luar. Semua akses keluar tertutup. Lalu sebuah suara dari sistem intercom mengumumkan bahwa mereka semua sedang menjadi bagian dari eksperimen sosial mematikan. Awalnya banyak yang mengira ini cuma lelucon, sampai tiba-tiba beberapa kepala meledak secara brutal. Ternyata sebelumnya tiap karyawan dipasang chip pengaman di kepala dengan dalih perlindungan penculikan, padahal itu adalah alat pembunuh jarak jauh. Dan perintah berikutnya datang lebih gila. Dalam 2 jam ke depan, 30 orang harus mati. Jika tidak, jumlah yang lebih banyak akan dibunuh. Disinilah moral manusia diuji. Dari yang tadinya rekan kerja biasa, satu persatu mulai berubah jadi musuh. Sebagian mencoba melawan sistem, sebagian menyerah dan jadi algojo. Pimpinan kantor pun ikut dalam dilema, menyelamatkan sebanyak mungkin, atau membantai mereka yang dianggap tidak produktif demi keselamatan mayoritas. Nah itulah tadi 5 rekomendasi film dan series bertemakan permainan mematikan versi Kang's Movie. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Most of the time it's just static. Keep trying.